Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan sebelumnya, nama saya Sarapina Sibuan, NIM 1908076006 dari Pendidikan Kimia 5A. Baik, di sini saya akan membacakan ayat-ayat Al-Quran yang mengandung nilai-nilai tentang pendidikan. Nah, untuk yang pertama itu ada di Quran Surah Al-A'la ayat 1-5 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Allazi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Yang artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhan yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmulah yang maha pemurah, yang mengajarkan manusia dengan perantaraan kalam, dan mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Nah, dari ayat di atas mengandung pesan ontologis tentang belajar dan pembelajaran. Dalam hal ini, Nabi Muhammad SAW yang ummi atau buta huruf aksara, melalui ayat tersebut ia diperintahkan untuk belajar membaca. Yang dibaca itu objeknya bermacam-macam, dan ayat-ayat yang tertulis atau ayat Al-Qur'aniyah, dan ada pula ayat-ayat yang tidak tertulis, itu ayat Al-Kauniyah. Nah, hasil yang ditimbulkan dengan usaha belajar membaca ayat-ayat Qur'aniyah dapat menghasilkan ilmu agama seperti fikih, tauhid, akhlak, dan semacamnya. Sedangkan hasil yang ditimbulkan dengan usaha membaca ayat-ayat kauniyah dapat menghasilkan sains seperti fisika, biologi, kimia, astronomi, dan semacamnya. Nah, dapat dirumuskan bahwa ilmu yang bersumber dari ayat-ayat Qur'aniyah dan kauniyah harus diperoleh melalui proses belajar mengajar. Nah, untuk ayat yang kedua yaitu Quran Surah Luqman ayat 17-19 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bunayya aqimis sholata wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabaka inna zalika min 'azmil umur. Wala tusakhir khaddaka lin-nasi wala tamshi fil ardi marahan. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Waqsid fi masyika wakhdud min sautika inna anqaral aswati la sautul hamir. Yang artinya, hai anakku, dirikanlah sholat dan suruhlah manusia mengerjakan yang baik, dan cegahlah mereka dari perbuatan yang mungkar, dan bersabarlah terhadap apa yang menimpamu. Sesungguhnya yang sedemikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan oleh Allah. Dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia karena sombong, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang lagi membanggakan diri. Dan sederhanakanlah dalam berjalan, dan lunakkanlah suaramu. Sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara kedelai. Nah, para pakar pendidikan sepakat bahwa Quran Surah Luqman ayat 17-19 adalah ayat berbicara tentang pendidikan, yang mana pada ayat 17 yang dikutip berkenaan dengan pengajaran sholat, disertai dengan anjuran untuk menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang kemungkaran. Dengan ayat-ayat tersebut dipahami bahwa usaha yang pertama kali dilakukan dan diajarkan kepada peserta didik dalam proses pendidikan adalah masalah akidah yang meliputi ibadah, masalah akhlak yakni sopan santun berinteraksi dengan sesama manusia. Nah, Luqman juga pernah mengajarkan kepada anaknya dengan bentuk nasihat. Ia berkata, "Wahai anakku, janganlah engkau berkeras memalingkan pipimu yakni mukamu dari manusia. Siapapun dia, dan bila engkau melangkah, janganlah engkau angkuh. Tetapi berjalanlah dengan lembut dan penuh wibawa. Bersikap sederhanalah dalam langkahmu. Jangan tergesa-gesa, lunakkanlah suaramu sehingga tidak terdengar kasar seperti kedelai. Sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara kedelai, karena awalnya siulan yang tidak menarik dan akhirnya terikan nafas yang buruk."
Dan dapat dirumuskan pula bahwa ayat 18 di atas mengandung nilai-nilai pendidikan dalam aspek akhlak, yakni larangan bersikap sombong, karena kesombongan dan keangkuhan adalah salah satu sikap jelek yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya pada ayat 19 terdapat perintah untuk bersikap sederhana dalam berbicara dan bertindak, karena kesederhanaan adalah akhlak yang baik, merupakan salah satu ciri dari orang-orang yang beriman. Oke, untuk yang selanjutnya yaitu hadis yang mengandung tentang nilai-nilai pendidikan. Nah, untuk yang pertama itu ada hadis yang berisi tentang educational journey, yang mana isinya Haddasana Mahmud ibnu Khailan, Haddasana Abu Usamah an A'masi an Abi Sholih an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah, yang artinya telah menceritakan kepada kami Mahmud ibnu Gilan, telah menceritakan kepada kami Abu Usamah dari Al-A'mai, dari Abu Sholih, dari Ibu Hurairah, dia berkata, telah berkata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, siapa yang menjalani satu jalan untuk menuntut ilmu, Allah pasti memudahkannya untuknya masuk ke surga. Nah, hadis ini hadis syarif ma'ruf sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dalam kitab sunannya, dalam kitab ilmu dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada bab kelebihan fikih atas ibadah. Semua sanad dinilai istiqoh. Dengan demikian hadis ini dinyatakan sahih. Nah, hadis ini menjanjikan kepada siapa yang menempuh satu cara atau menjalani satu jalan dengan tujuan untuk menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberi kepadanya kemudahan untuk masuk ke surga. Nah, nilai-nilai pendidikan yang terkandung di dalamnya adalah bahwa Islam menganjurkan agar para penuntut ilmu melakukan perjalanan ke berbagai negeri di mana sumber ilmu itu terdapat. Nah, konsep pendidikan yang dapat dirumuskan dalam hadis di atas adalah educational journey, yaitu perjalanan atau pengembaraan untuk menimba ilmu, pengetahuan, atau dengan istilah Arab yaitu arihla ilmiah, al-ilmiah. Nah, sebagaimana banyak yang dilakukan oleh para ulama terdahulu seperti Imam Bukhari dalam pengembaraannya menemukan hadis, ia pergi ke Khurasan, Jabal, Irak, Hijaz, Mesir, dan Syam. Nah, untuk yang kedua itu ada hadis tentang pendidikan orang dewasa, yang mana berisi Haddasana Ismail ibnu Abi Uwais qala haddatsani Malik an Hisham ibnu Hurairah an abihi an Abdullah ibnu Amir ibnu Asi qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innallahu la ya'bidu ilma intiza'an yantazi'uhu minal ibadi walakin ya'bidul ilma biqabadil ulama hatta idza lam yubki aliman ittakhadhan nasi ru'usan juhalan fasu'ilu faftau bi ghairi ilmin fadallu wa adallu alal fibroi haddasana Abbas haddasana Qutaibah haddasana Jarir an Hisham nahwahu, yang mana artinya telah menceritakan kepada kami Ismail bin Abi Uwais, dia berkata telah menceritakan kepadaku Malik dari Hisham bin Urwah dari ayahnya dari Abdullah bin Amri bin al-Ashir, dia berkata, aku telah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang bersabda, sesungguhnya Allah tidak menarik ilmu dengan cara mencabutnya dari hamba-hambanya, akan tetapi dia mengambil atau menarik ilmu dengan cara mewafatkan para ulama, sehingga apabila tidak ada lagi orang-orang alim atau orang banyak, mulai menjadikan orang jahil sebagai pemimpin mereka. Nah, lalu para pemimpin itu dijadikan tumpuan pertanyaan masyarakat, maka mereka memberi fatwa tanpa ilmu sehingga mereka sesat dan malah menyesatkan. Nah, hadis ini syarif ma'ruf sampai kepada Rasulullah SAW, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab sahihnya, dalam kitab Al-Ilmu, pada bab bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala mencabut ilmu. Nah, semua sanadnya dinilai sikoh. Dengan demikian hadis ini dinyatakan sahih. Oke, adapun nilai-nilai pendidikan yang terkandung di dalamnya adalah yang pertama, pendidikan kepada masyarakat atau adult education itu secara hakikatnya ilmu itu akan ditarik dari peredaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan sumber segala ilmu. Yang kedua, pada satu waktu nanti akan terjadi krisis ulama dan sekaligus krisis
pemimpin panutan yang baik. Yang ketiga, itu ada ilmu yang merupakan persyaratan menjadi pemimpin dan fatwa, karena pemimpin sebagai rujukan umat, dan bila tidak terpenuhi maka ia tersesat lagi menyesatkan orang banyak. Dan yang terakhir itu ada yang keempat, hadis ini mengindikasi bahwa upaya pendidikan harus tetap dilakukan karena ilmu didapat dengan belajar, dan ilmu merupakan persyaratan menjadi pemimpin dan berfatwa. Sekian video dari saya, lebih dan kurangnya mohon maaf. Saya tutup. Billahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.